guys. Halo guys, jadi hari ini kita mau bikin podcast tentang bullying. Sebelum itu kita perkenalkan nama kita masing-masing. Saya Justin Tail. Saya Christine Bula Aku Rizkita Fadila. dan narasumber kita. Zulfikar Rahman. Oke, jadi topik pembicaraan kita tentang bullying. Nah, sebelum itu kita harus mengerti apa itu bullying. Nah, bullying itu merupakan suatu perilaku atau sikap seseorang atau sekelompok orang yang melaksanakan tindak kekerasan fisik atau kekerasan psikologis pada waktu yang lama terhadap korban. Itu dari pengertian yang kita pahami. Nah, menurut kakak Zulfi, apa itu bullying menurut pribadi kakak? Kalau menurut pribadi beta sendiri yang termasuk korban dan juga pelaku bullying, ya bullying itu sebuah kesenangan di mana melihat orang tuh meringis, orang tuh meminta, orang tuh ada suatu kepuasan tersendiri. Dan itu menurut beta sebagai korban dan juga pelaku bullying. Punya pengalaman nggak? Kalau pada saat jadi korban, bisa diceritain nggak? Gimana gitu, bullyingnya kayak gimana gitu? Kalau di saat jadi korban ya ada beberapa insiden bullying yang masih membekas sampai sekarang. Kayak dulu pernah ribut karena SMP atau SD gitu, diludahin di depan mata gitu. Pernah. Kurang aja. Kalau jadi pelaku, Kalau jadi pelaku itu pernah minta uang ke adik kelas gitu, nggak dikasih, dihajar pakai tempat sampah. Pernah. Responnya gimana waktu pada saat jadi korban ya? Respon jadi korban ya sebenarnya masing-masing orang beda-beda, tapi kalau dari beta pribadi ya orang bully beta ya beta balas bully, jadi bully dibalas bully. Jadi ya buat apa waktu menangis sedih dan bully, ujung-ujung kan sakit juga. Mending kau tuh gak disakit orang yang bully kau tuh, jadi sama-sama sakit. Iya sih. ngomong-ngomong Boleh. ngomong-ngomong tentang bully, ada dari pribadi nggak? Tapi beda dahulu. Oke. Beda dulu waktu waktu gue masih SD, ini paling membekas waktu kelas berapa, 4 atau 5 tuh. Jadi be yang sekolah kan be tangan son lurus tapi visi son pun di tangan nih ini bengkok sendiri dari lahir. Dulu dari kelas masih kelas 1 tuh panggil be tangan cengkok, tapi biasa sah son terlalu mau sakit hati. Tapi pas satu kali masalah apa bisa tahu, tuh kan punya sekolah di depan tuh jauh banget. Jadi dari sekolah di depan dia tuh pukul B pun tangan, kayak pukul nih kayak begini baru pukul sampai B menangis, sampai pun tangan kalau begini sakit sekali toh. Laki-laki sampai B pun kawan-kawan perempuan 2 atau 3 orang situ sampai bilang, weh sudah cukup dia mau berhenti sampai dia puas baru dia berhenti. Nah itu yang tadi bilang, satu gila. kepuasan tersendiri di saat ketong buat orang tuh menangis atau memohon jika ketong untuk berhenti. Itu salah satu hal yang dari SMP itu kita sering ngebully itu karena itu. Lah istilahnya kan dendam. Iya sih. Kalau dari Angel ada pengalaman nggak? Wah, ada dong, jelas. Jadi waktu SD biasa sih, cuma jadi jauh-jauh gitu kan. Terus Udah, itu aja. simple banget dah. Sudah dari sakit hati kan? Gara-gara di kelas ada yang namanya si paling pintar kan. Kan waktu itu pelajaran matematika di situ. Nah, Terus tuh kayak gitu gara-gara aku tahu jawabannya, dia nggak tahu jawabannya. Jadi nggak hasut tuh semua. Tapi yang nggak hasut cuma perempuannya doang, laki-lakinya enggak. Jadi aku berteman dengan laki-laki. Oh. berarti bisa dibilang lu nih waria aku. Masa gitu? Bukan. Ada gila. Baru-baru sekarang mereka nih kayak chat-chat lagi, gimana kabarnya, sekarang di mana? Ini kepo, Iji. emosi. Betul lah, Ya betul. begitu. Ya, bully itu seperti itu. Begitu terus. Dampak yang diterima oleh Nah, dampak yang diterima pribadi itu yang tadi ya, rasa balas dendam. Itu yang pertama. Yang kedua, membekas yang akan pernah hilang sampai kapanpun itu. Yang ketiga pasti trauma. Rata-rata pelaku kekerasan yang ada di Indonesia menurut riset itu rata-rata tuh semua karena ya bully. Semenjak kecil sudah dibully atau dibuat kekerasan semenjak kecil, membekas, dan mereka bilang kayak soalnya boleh kayak begini, lebih harus melawan. Dan cara mereka melawan apa? Ya dengan cara
kembali lagi menyakiti orang lain. Mungkin ada beberapa individu yang dibully tapi mereka buat itu bully jadi dong punya kayu bakar. Saya buat untuk diri semakin lebih baik. Tapi ada yang tenggelam larut sampai jatuh ke lubang hitam karena bully itu sendiri. Jadi dendam. Ah. Kalau dari B pribadi kayak insecure lah. Pakai baju biasa pakai lengan panjang. Karena biasa mau tunjuk B pun tangan kanan. Tapi puji Tuhan pas apa namanya? Pas B pindah di Kupang, susun pernah dapat teman yang mau bully. Halo Angel, gimana? Kesian. Ada dendam atau apa gitu? Ya gimana ya, jadi nggak lihat mereka sekarang tuh kayak males aja gitu. Kayak mereka sekarang kan berusaha deket-deket lagi, terus kayak ini jauh-jauh gitu. Dari Bosong 3 nih kayak mungkin ada yang Bosong dapat kuliah, abis itu Bosong lapor orang tua soalnya. Kalau misalnya Bosong lapor tanggapan orang tua tuh ke mana dan kenapa Bosong selalu mau lapor? Kalau dari beta, Dari narasumber dulu ya. ini kok bisa pungkir ya rata-rata pikiran anak muda sekarang dong pikiran tuh beb orang tua sangat mengerti apa yang beta rasa. Itu yang sekarang terjadi karena apa? Frekuensi pemikiran orang tua dan ketong tuh beda. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, ketong tuh rasa kayak takut apa kalau misalnya kasih tahu dari bapak atau dari mama, kira-kira nanti jadi kemana ya? Responnya kemana ya? Kalau kasih tahu nanti kira-kira beta diapain ya? Nah, itu yang kenapa banyak anak muda sekarang tuh yang lebih memilih diam di rumah itu kayak ya soalnya ada masalah, aman-aman. Tapi sebenarnya banyak masalahnya. Hanya karena soalnya mau kasih tahu dan soalnya mau ngomong terbuka dan orang tua pun tidak ingin mencoba terbuka dengan depo anak, hasilnya begitu. Terlihat seperti keluarga, tapi jarak di antara itu ada. Gitu. Kalau dari B dulu langsung lapor kita lapor di Om. Dapat malah juga. Kayaknya son tobat sih. Nah itu salah satu alasan kenapa orang merasa kayak dia lapor percuma. Yes. Kalau misalnya beta lapor pun, apakah dengan dia lapor, orang akan langsung insaf soalnya tahu Roh Kudus apa yang tabrak dia tiba-tiba dia tobat. Itu kan sudah mungkin tuh. Dari Kiki. Kalau mama aku tahu sendiri. Jadi mama aku langsung bilang lagi ke orang tua dia. Terus dari sekolah minta maaf. Tapi kenapa ya banyak orang tua yang kalau misalnya dia tahu dia punya anak tukang bully, tapi dia tuh terlalu mau pusing. Akhirnya sudah castingnya, kamu juga anak-anak, kamu juga anak-anak. Kalau misalnya ada sampai lapor, akhir-akhir juga cuma sudah habis begitu saja. Biasanya kenapa dong orang tua yang ngambil tindakan tegas atas dia perlakuan dia anak? Pertama yang pikirkan yang pertama tadi masih anak-anak, soalnya papa ini paling iseng-iseng. Tapi di satu sisi kalau mereka tegur pun cuman sekedar tegur atau main tangan sekalipun, malah itu anak yang bully akan lebih kebal lagi. Mereka merasa kayak orang tua yang peduli ngapain berpusing, karena bully itu juga bisa datang dari dalam rumah. Contohnya apa? Ya kalau misalnya dia dari kecil sudah diperlakukan tidak seperti anak, ya dia di luar rumah akan memperlakukan orang tidak sebagai orang, tidak sebagai manusia. Gitu. Kalau di keluarga mungkin kayak saling membanding-bandingkan antara saudara. Ya. Simple sah. Lu pada penggebuk leh. Begitu sah. Kalau Lu pada pecantik lah. Masing anak itu dia punya ciri khas masing-masing, punya dia punya tampilan masing-masing, punya treatmentnya masing-masing, supaya dia merasa kayak orang tua mendukung apa yang kita buat. Padahal ternyata orang tua bilang kayak sudahlah masih anak-anak, belum cukup umur. Sebenarnya itu mana bisa. Inilah penyebab terbesar bully yang ada di Indonesia. Jadi ya jangan ngasal bilang baru dilarang keluar rumah langsung bilang maksudnya jangan terlalu pasif, tapi juga jangan terlalu hyperaktif ya, karena kita punya orang tua atau punya anak. Ya maksudnya malah kadang kalau misalnya terlalu ketat juga anaknya suka main di belakang nggak sih? Nah, justru itu lebih susah dikontrol. Ini anaknya tuh jelek, tapi jeleknya diketahui daripada anaknya depannya baik, tapi jeleknya tuh nggak ada yang tahu. Ujung-ujung narkoba aja. Betul. Tanggapan nih karena kalau kayak Bosong bukan dapat bully nih, nah Bosong tahu nih dia kena bully, terus kayak Bosong pun tindakan ke dia kayak Bosong tanya atau kayak Bosong mau jadi pendengar dia ini, ataukah Bosong tipikal orang yang kayak
masa bodo amat. Itu dia masalah. Masa bodo sebenarnya amat. dia pusing sendiri gitu. Kalau dari beta pribadi, beta soalnya akan mencoba untuk ngomong dengan pelaku karena beta percuma. Kalau misalnya kau ngomong langsung face to face dengan orang, mana orang baper. Orang jadi ya kemana ada cara supaya kau bukan yang kena bully. Ini cuma kau cuma bisa bantu saja. Bantu dalam tanda kutip, kau tanya dulu. Dia mau dapat solusi atau cuma mau didengarkan. Kalau cuma mau didengarkan ya udah, duduk diam dengar dia ngomong. Dan jangan pernah ngomong kayak yang biasa orang-orang yang biasa lu baru begitu saja. Lu sudah tahu deh ujung-ujungnya apa. Betul dibandingkan langsung dipikir Ujung-ujungnya terbanding. Ujung-ujungnya ujung-ujungnya kan bukan mendengarkan, malah adu-aduan nasib. Kadang semua orang ini mau terbuka dengan orang lain, tapi Caranya tergantung itu. itu respon si orang itu kemana. Caranya tuh untuk merespon itu kemana? Tapi kalau misalnya dibantu nih, emang kepala sekolah masih atau misalnya sampai di polisi mau respon gak sih? Bisa. Tapi kalau misalnya dia orang tua lebih kaya, terus diselesaikan dengan uang, ada itu yang itu kan salah satu alasan kenapa kalau orang kaya itu kalau ngebully ya santai-santai Iya, saja ya, betul. karena kan itulah Indonesia. Uang mengendalikan segalanya, bos. Itu Indonesia. Di negara lain kejahatan coba diberantas. Kalau di Indonesia selama lu punya uang, biar kejahatan semacam apapun lu akan tetap terlindungi gitu. Jadi ya walaupun orang bilang Cuan segalanya cuan. cuan. Dan cuan. Jadi ya kalau misalnya kata orang kayak B mau lapor dia ya, tapi di tengah jalan tiba-tiba laporannya bilang Sudah diterima. tidak valid atau apa segala macam, ya itu sebenarnya bukan tidak valid. Ada 1-2 hal yang terjadi sehingga laporan itu tidak diteruskan. jadi pikir. Kalau misalnya satu hari kau masih jadi orang tua, yang pertama ketemu anak dapat orang bullying, tindakan apa yang kau lakukan pada anak? Kalau misalnya kau anak sendiri, Kalau dari beta pribadi, yang pertama beta cari dulu alasan kenapa dia dibully. Itu yang pertama. Yang kedua, beta coba kontrol beta punya anak punya cemas ataupun rasa soalnya percaya diri itu. Beta harus kontrol itu dulu. Dia yakin dan percaya hidup diri sendiri. Kalau itu sudah terjadi, kedepannya tuh bisa lebih gampang. Karena apa? Anak merasa kayak beda tempat untuk menceritakan apa yang terjadi. Misalkan ini ketemu anak perannya sebagai pelaku bully, itu apa yang ketemu buat? Kalau itu pribadi ya tanya dulu. Ini anak nih kayak kenapa lu buat itu? Kenapa lu ngebully orang itu kenapa? Kalau misalnya alasannya karena dari dalam rumah, ya tinggal kotong perbaiki, kotong punya cara berkomunikasi dalam rumah. Kalau misalnya kejadiannya karena lingkungan, ya kotong kasihlah masuk misalnya, kasih les kotong pu anak. Untuk apa? Dia mencari lingkungan baru yang mungkin lebih baik daripada lingkungan rumah. Jadi istilahnya menghindarkan kotong pu anak itu dari hal-hal yang sebenarnya tuh sangat penting untuk dia begitu loh. Bukan sangat penting juga kayaknya, kayak mengancam untuk dia punya mental juga begitu. Jadi ya di sini peran orang tua sangat-sangat penting untuk jaga kotong itu anak mental. Kalau misalnya anak mental rusak, kotong sangat bisa menyalahkan itu anak. Kotong bisa saja 100% ya salah orang tua. Toh kenapa orang tua soalnya ada komunikasi? Kenapa orang tua soalnya ada niat untuk buka topi? Kenapa orang tua kayak acu tak acu, cuek, masa bodoh amat? Apalagi untuk kawan-kawan doang yang bapak mama dua-dua kerja, itu pasti akan rasa, sangat-sangat rasa itu. Karena apa? Bapak pi pagi, mama pi pagi, pulang malam, kadang kawan-kawan semua sudah tidur, soalnya bisa ketemu. Jadi itu tuh yang membuat jaraknya besar. Walaupun misalnya saya hari Minggu di rumah, tapi waktu hari Minggu di rumah duduk sama-sama, apa soalnya canggung? betul. Better yang bosong jarang ketemu, tiba-tiba duduk sama-sama, apa soalnya canggung? Apalagi di atas meja makan, paling sering habis makan jalan, ya sudah, mau cerita apa? Begitu. Gosip, Itu gua kalau yang dengan yang lain. Kalau itu kawan yang kawan. Oke guys, mungkin sekian pembahasan kita di sini bersama narasumber tentang topik yaitu bullying. Jadi mudah-mudahan dengan pembahasan kita di sini bisa menjadikan pelajaran untuk mudah-mudahan. teman-teman. Semoga bestie. Mungkin apa yang kau tentu cerita dari kau pengalaman ini, dia punya yang jelek-jelek dong kawan, jangan ambil kau besok lusa kau udah ambil pisau pikir kamu orang, jangan Kating-kating. nanti tiba-tiba
lihat begini suka pakai baju oyen, tulis tahanan di belakang kan son baik toh. Om Oyen. Jadi apa yang kau cerita kau pengalaman ini cukup kau ambil dari sisi positif, tandang buang itu aja dari sisi negatif, pelajari saja supaya mungkin apa yang kau alami ini sudah terjadi di kawan-kawan hidup. Ya, jadi buat korban bully semangat, yang buat pelaku cepat bertobat. Ingat dosa-dosa Anda ya. Untuk para korban semoga mendapatkan keadilan dari keluarga, sosial ataupun masyarakat. Semoga pendapat tidak yang ya sifatnya. Ya. Itu beda konsep Bang. Oke. Kita dapat ayam.